Entah kenapa Abu Nawas ingin membeli sandal ajaib. Awalnya Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah. Ia berjalan sambil bersenandung karena hatinya sedang senang. Setibanya di pasar, matanya tertarik pada seorang pedagang yang menjual berbagai barang antik. Abu Nawas memperhatikan satu persatu barang yang dijual pedagang itu, namun tak ada yang benar-benar menarik perhatiannya. Justru ia penasaran pada sebuah benda yang terbungkus kain di samping pedagang tersebut. Apa yang dibungkus itu? Apakah barang antik juga? Oh, ini adalah sandal ajaib. Siapapun yang membelinya akan menjadi terkenal. Dari tidak punya apa-apa, bisa menjadi punya. Mendengar itu, mata Abu Nawas langsung berbinar dan tertarik. Berapa harganya? 500 dinar. Itu mahal sekali, tidak bisa kurang? Tidak bisa, sandal ini ajaib. Abu Nawas terdiam. Uang 500 dinar itu sebenarnya untuk membeli kebutuhan rumah, tetapi ia begitu percaya dengan sandal tersebut. Akhirnya ia berkata, Baiklah, aku ingin membelinya. Abu Nawas pulang dengan penuh harapan. Ia membayangkan hidupnya akan berubah, menjadi terkenal dan kaya berkat sandal itu. Namun ketika ia menunjukkan sandal tersebut kepada istrinya, reaksi sang istri benar-benar di luar dugaan. Aku tidak butuh sandal. Yang kubutuhkan adalah bahan makanan. Apa kau tidak peduli kita mau makan apa hari ini? Abu Nawas pun berusaha menenangkan istrinya yang sedang marah itu. Aku akan membeli makanan di toko dekat rumah. Tolong jangan marah lagi. Waktu berlalu berbulan-bulan. Abu Nawas menunggu keajaiban, tetapi tidak ada apapun yang terjadi. Sepertinya pedagang itu membohongiku. Atau mungkin aku harus memakai sandal ini terlebih dahulu. Sejak itu Abu Nawas memakai sandal tersebut kemanapun ia pergi. Suara sandalnya terdengar keras di jalan, membuat orang-orang langsung mengenal Abu Nawas sebagai orang yang selalu memakai sandal keras. Namun, akibat terlalu sering dipakai, kakinya menjadi lecet. Ia mulai jengkel dan akhirnya memutuskan membuang sandal itu. Sandal apa ini? Pertama dimarahi istri, sekarang kaki jadi sakit. Saat melemparnya keluar rumah, sandal itu justru mengenai jendela rumahnya hingga pecah. Abu Nawas makin kesal. Mending aku kubur saja agar tidak kembali lagi. Ia membungkus sandal dengan kain putih dan pada malam hari pergi ke ladangnya untuk menguburnya. Namun, ia tidak tahu bahwa ada dua pencuri membuntutinya. Mereka mengira benda yang dibungkus kain itu adalah harta yang disembunyikan. Setelah Abu Nawas pulang, dua pencuri itu menggali dan mengambil bungkusan tersebut. Mereka bergegas ke tempat terang untuk melihat isinya. Betapa terkejutnya mereka. Ini hanya sandal jelek. Pencuri pun kesal dan mereka memutuskan berniat mencuri di rumah orang kaya sebagai gantinya. Setelah berhasil mencuri, mereka menaruh sandal Abu Nawas di rumah korban, agar orang kaya itu akan menuduh Abu Nawas sebagai pencuri. Keesokan harinya, pasangan pemilik rumah menyadari rumah mereka kemalingan. Mereka menemukan sandal itu dan langsung menyimpulkan bahwa Abu Nawas pelakunya. Mereka mengumpulkan warga dan bersama-sama mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas terkejut mendengar tuduhan itu. Ia pun menceritakan semuanya dari awal, tentang sandal yang dibelinya, tentang usaha membuangnya, sampai menguburnya di ladang. Warga akhirnya percaya karena selama ini Abu Nawas dikenal jujur dan tidak pernah mencuri. Sandal itu dikembalikan kepadanya. Akhirnya Abu Nawas kembali ke pasar menemui pedagang yang menjual sandal itu. Kau bilang sandal ini bisa membuatku kaya, tapi sampai sekarang hidupku tetap sulit. Aku tidak mengatakan begitu. Maksudku, jika seseorang belum punya sandal, lalu ia membeli sandal ini, berarti ia menjadi punya sandal. Hanya itu maksudnya. Barulah Abu Nawas sadar bahwa ia salah paham. Kau juga bilang sandal ini ajaib, tapi aku tidak melihat keajaiban apapun. Nama sandal ini memang sandal ajaib. Itu hanya nama merek, bukan berarti memiliki kekuatan ajaib. Kau telah salah sangka. Kemudian pedagang itu memberi nasihat. Jangan berharap pada benda mati untuk menjadi kaya. Segala rezeki berasal dari Allah. Abu Nawas menghela napas panjang. Ia menyadari kesalahannya. Ia lalu mengembalikan sandal itu tanpa meminta uang kembali.